time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Yunalda dengan NIM 23111107. Kali ini saya akan membuat video tentang keterampilan berbicara. Dosen pengampu Bu Sri Afani MPD dengan matkul keterampilan berbahasa Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini apakah teman-teman sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan berbicara? Baik, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan berbicara. Berbicara merupakan kemampuan untuk mengucapkan kata-kata dan menyampaikan maksud, ide, gagasan, serta perasaan kepada orang lain melalui lisan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berbicara diartikan sebagai berkata, bercakap, atau melahirkan pendapat dengan menggunakan perkataan. Selanjutnya kita masuk kepada tujuan berbicara. Di sini saya akan menjelaskan 7 tujuan berbicara. Yang pertama, berkomunikasi, menyampaikan pesan agar orang lain dapat memahami informasi yang diberikan. Yang kedua, memberitahukan, memberikan informasi atau fakta kepada pendengar untuk menambah pengetahuan mereka. Yang ketiga, meyakinkan, mempengaruhi pendengar agar setuju dengan pandangan atau melakukan sesuatu yang diinginkan. Yang keempat, menghibur, menghadirkan kesenangan atau hiburan melalui cerita lucu atau anekdot. Yang kelima, menyampaikan emosi, mengekspresikan perasaan seperti kebahagiaan atau kesedihan untuk terhubung secara emosial dengan orang lain. Yang keenam, merangsang pemikiran, mendorong pendengar untuk berpikir kritis dan berdiskusi tentang suatu topik. Yang ketujuh, memotivasi, memberikan dorongan kepada pendengar untuk menyampaikan tujuan atau melakukan tindakan tertentu. Selanjutnya, kita lanjut kepada faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara. Ada 3 faktor. Yang pertama, faktor internal, kedua faktor eksternal, dan ketiga faktor persiapan. Yang pertama, faktor internal. Apa saja yang termasuk pada faktor internal? Yang pertama, kecemasan. Rasa takut atau cemas saat berbicara di depan orang lain atau banyak dapat menghambat kemampuan kita untuk berbicara dengan baik. Yang kedua, kepercayaan diri. Semakin percaya diri kita, semakin baik kita bisa berbicara. Rasa percaya diri mampu kita menyampaikan pendapat dengan jelas. Yang ketiga, kemampuan bahasa. Penguasaan kosakata dan tata bahasa yang baik sangat penting untuk berbicara dengan lancar. Selanjutnya, faktor eksternal. Apa saja yang termasuk faktor eksternal? Yang pertama, lingkungan keluarga. Keluarga yang sering berbicara dan mendukung kita dapat membantu meningkatkan keterampilan berbicara. Yang kedua, lingkungan sekolah. Dalam sekolah yang memberikan kesempatan untuk berbicara, seperti presentasi atau diskusi yang dapat membantu kita berlatih. Yang ketiga, sosial dan budaya. Lingkungan sosial dan budaya juga dapat mempengaruhi cara kita berbicara. Misalnya, jika kita sering berbicara dalam bahasa tertentu, kemampuan kita dalam bahasa itu akan meningkat. Yang ketiga, faktor persiapan. Apa saja yang termasuk dalam faktor persiapan? Yang pertama, pengetahuan tentang topik. Jika memahami topik yang dibicarakan, kita akan lebih mudah menyampaikan ide-ide kita. Yang kedua, persiapan sebelum berbicara. Menyiapkan apa yang ingin kita katakan sebelum berbicara sangat membantu agar menyampaikan lebih teratur dan jelas. Selanjutnya kita masuk kepada syarat-syarat berbicara yang efektif.
Di sini saya akan menjelaskan 7 syarat-syarat tersebut. Yang pertama, kejelasan. Pastikan apa yang kamu katakan jelas dan mudah dimengerti. Gunakan kata-kata yang sederhana. Yang kedua, kesesuaian dengan pendengar. Sesuaikan cara berbicara dengan siapa yang mendengarkan. Pahami siapa mereka agar pesanmu tepat sasaran. Yang ketiga, empati. Cobalah untuk memahami perasaan orang lain. Ini membantu agar komunikasi berjalan baik dan tidak menyinggung perasaan. Yang keempat, asertif. Sampaikan pendapatmu dengan tegas, tetapi tetap sopan. Jangan takut untuk berbicara, tetapi juga hargai pendapat orang lain. Yang kelima, kejujuran. Berbicara dengan jujur sangat penting untuk membangun kepercayaan. Jangan berbohong atau menyembunyikan informasi. Yang keenam, kemampuan mendengarkan. Dengarkan dengan baik saat orang lain berbicara. Ini menunjukkan bahwa kamu menghargai mereka dan membantu kamu memahami lebih baik. Yang ketujuh, persiapan. Siapkan apa yang ingin kamu katakan sebelum berbicara. Dengan persiapan, kamu akan lebih percaya diri dan bisa menyampaikan peran yang baik. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri pembicaraan yang ideal. Yang pertama, memilih topik yang tepat. Pembicaraan yang baik dapat memilih topik yang menarik dan relevan. Yang kedua, menguasai materi. Seseorang pembicara harus memahami dan menguasai materi yang akan disampaikan. Yang ketiga, memahami pendengar. Pembicara perlu mengetahui latar belakang pendengar, seperti minat, pendidikan, dan kebutuhan mereka agar bisa menyesuaikan cara penyampaian. Yang keempat, mengetahui situasi. Memahami kondisi tempat dan waktu berbicara sangat penting. Pembicara harus mengetahui suasana dan peralatan. Yang keenam, tujuan yang jelas. Pembicara harus memiliki tujuan yang jelas untuk setiap pembicara. Yang ketujuh, kemampuan linguistik. Seorang pembicara ideal harus mampu menggunakan bahasa dengan baik. Yang kedelapan, mengetahui mampu menjalin kontak dengan pendengar. Pembicara harus dapat berinteraksi dengan pendengar seperti melalui kontak mata dan respon. Yang kesembilan, menampilkan meyakinkan. Penampilan fisik juga berperan penting. Pembicara yang rapi dan percaya diri. Yang kesepuluh, memanfaatkan alat bantu. Menggunakan alat bantu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan aspek-aspek dalam berbicara. Ada 7. Yang pertama, kejelasan. Pesan harus disampaikan dengan jelas agar mudah dipahami oleh pendengar. Yang kedua, kesesuaian dengan pendengar. Sesuaikan cara berbicara dengan siapa yang mendengarkan agar pesan lebih relevan dan mudah diterima. Yang ketiga, isi pesan. Materi yang disampaikan harus menarik dan memiliki makna penting bagi pendengar. Yang keempat, teknik penyajian. Gunakan intonasi, ekspresi wajah, dan gerakan tubuh untuk menarik perhatian dan menekankan poin penting. Selanjutnya yang kelima, konteks. Pertimbangkan situasi dan lingkungan saat berbicara agar pesan sesuai dengan kondisi saat itu. Yang keenam, empati. Pahami perasaan pendengar untuk menciptakan hubungan yang baik dan meningkatkan komunikasi. Yang ketujuh, interaksi. Ajak pendengar berdialog dengan mengajukan pertanyaan atau meminta umpan balik untuk membuat komunikasi lebih hidup. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari materi, yaitu tentang keterampilan berbicara. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.